lokasinya di Gunung Prabu. Jadi yang di depan ini adalah bekas-bekas ampas-ampas tambang emas yang ini nanti akan dijadikan salah satu tempat wisata ya. Ini kata lagi di Desa Prabu nih, keliling-keliling lagi sosialisasi bersama Pak Wapuk. Pak Wapuk senyum-senyum simpul. Wow. Jadi di Desa Prabu ini teman-teman semuanya, masyarakatnya itu rata-rata yang menjadi mata pencahariannya adalah tambang emas, tapi dia masih tradisional ya, semi tradisional, jadi mesin seadanya. Kebetulan di Gunung Prabu itu dia banyak sekali kandungan emasnya di situ, sehingga masyarakat di sekitar Gunung Prabu ini teman-teman, mereka melakukan tambang tradisional, tambang emas di situ. Dibuat lubang kayak lubang tikus itu, mereka masuk di situ, giliran sampai satu malam full, sampai satu harian full mereka di dalam, dan tentunya mereka memakai standar safety yang sudah ditentukan, oksigen dan lain sebagainya mereka sudah siapkan, dan mereka bernapas pakai itu, dimasukkan selang langsung ke dalam, sehingga keselamatan mereka alhamdulillah bisa terjaga. Dan sekarang pemerintah desanya akan mencoba membuat Desa Prabu ini menjadi salah satu objek wisata konservatif, akan dibuat menjadi salah satu objek wisata yang tentunya yang akan menjadi nilai jual di sini itu adalah bagaimana kombinasi antara sisa-sisa tambang dan lain sebagainya itu dengan alam yang ada di sini. Jadi seperti apa kehidupan mereka, praktek sosial mereka ketika ada sisa-sisa bahan tambang, bekas-bekas tambang itu di sini, bagaimana mereka bisa hidup, bisa survive dengan tanah-tanah, dengan batu-batu hasil tambang itu, sisa-sisa tambang itu di sini dengan baik. Kalau dikaji, kalau dianalisa secara ilmiah, memang batu-batu tersebut teman-teman itu banyak mengandung zat-zat kimia ya. Pada saat mereka memecahkan itu, menghaluskan itu, menggiling batu-batu itu, tentunya di situ, tuh lihat batunya di sini. Tentunya batunya itu harus ada dicampur dengan zat kimia, sehingga dia bisa cepat melebur ya, cepat melebur, dan kandungan-kandungan emasnya nanti akan cepat ditemukan setelah itu, setelah dicampur dengan zat-zat kimia yang ada di sini ya. Nah, jadi itulah sekarang sedang dibuat konsepnya, bagaimana tempat ini bisa menjadi penunjang pariwisata khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Dan kebetulan Desa Prabu ini sangat dekat dengan kawasan ekonomi khusus Mandalika, bukan sangat dekat lagi, tetapi termasuk juga menjadi perluasan wilayah kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dan Desa Prabu ini teman-teman semuanya, ini adalah salah satu desa yang sangat dekat dengan pantai juga di sini, sehingga ketika nanti dijadikan sebagai salah satu tempat wisata atau objek wisata, nanti di sini dibangun penginapan dan lain sebagainya di sini, maka para wisatawan yang hadir di sini tidak hanya nanti melihat praktik-praktik masyarakat di sini yang menambang tradisional, tapi mereka juga nanti bisa
langsung berkunjung ke pantai, bisa melepas membuat diri mereka rileks ya, dengan mendatangi pantai-pantai yang terdekat di wilayah Desa Prabu ini ya. Nah, jadi itu dia teman-teman semuanya. Dan Desa Prabu ini teman-teman semua, di sini kalau kita mau mengandalkan pertanian memang sangat susah teman-teman ya, sangat susah karena memang kering sekali di wilayah sini ya, kering sekali untuk pengembangan pertanian, sehingga masyarakat di sini dia menjadikan tambang tradisional ini menjadi salah satu mata pencaharian mereka. Kita bisa lihat di sini ada sawah-sawah yang masih kering, yang masih belum ditanami ya, dan bercampur dengan tanah-tanah yang warnanya kuning, ada yang warnanya oranye, ada pokoknya campur ya, karena itu adalah sisa tambang mereka ya, yang sudah tidak punya kandungan emas lagi. Kalau bahasa Sasaknya, bahasa Lomboknya itu adalah puyak namanya ya, hasil dari sisa dari gelondongan ini. Nah, jadi itu dia teman-teman semua. Karena di sini di Desa Prabu ini adalah merupakan salah satu desa yang sangat kering, dan untuk pengembangan pertanian ini adalah hanya mengandalkan tada hujan saja. Ketika hujan turun saja baru mereka bisa menanam padi di wilayah sini. Itu artinya bahwa mereka hanya bisa menanam padi satu kali saja ya, satu kali saja. Kemudian setelah itu baru kacang-kacangan. Nah, itu kacang hijau, kacang kedelai dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itu di sana di depan ini seluruh tanahnya, yang tanah ini mereka kadang-kadang kalau sudah sangat penuh, mereka bingung mau membuang sisa-sisa itu kemana. Soalnya kalaupun mau dijadikan sebagai penimbunan jalan atau yang lainnya, dikhawatirkan bahwa tanah tersebut teman-teman itu mengandung zat kimia yang cukup banyak, sehingga kalau dia dijadikan sebagai penimbunan jalan, takutnya nanti akan menjadi masalah bagi pemakai jalan, yang ketika debu-debunya itu berkeliaran di situ, maka pasti akan dihirup oleh pengguna jalan, sehingga mereka tidak diberikan untuk dipakai sisa-sisa tanah itu menjadi bahan, menjadi material untuk menimbun pembuatan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Dan teman-teman semua, di sini desa yang kita lihat luar biasa keringnya ini, panasnya luar biasa teman-teman, tetapi oh my god, ternyata setelah ada tambang ini banyak sekali rumah-rumah yang mengalahkan bagusnya rumah-rumah yang ada di kota. Kita bisa lihat di depan ini teman-teman, dia sudah lantai 2 bahkan lantai 3, bagus-bagus semua. Kalau di kota ini harga rumah yang kayak gini saja luar biasa mahalnya. Nah jadi di depan juga kita bisa lihat rumahnya yang bagus-bagus, dan ini menurut beberapa informasi lisan yang saya dapatkan di Desa Prabu tadi teman-teman, itu semua berasal dari hasil sumbernya itu dari hasil tambang masyarakat, hasil tambang emas, hasil tambang tradisional yang ada di sini teman-teman. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, kita bisa lihat di pinggir jalan ya, banyak sekali tuh, banyak sekali penambang-penambang. Ini semua masyarakat setempat semua yang ini. Dan juga oh my god, bagus sekali teman-teman itu. Nah, kalau di sana itu Desa Kute, itu Desa Kute ya, jadi itu kawasan ekonomi khusus Mandalika. Oh, keren sekali. Makanya tadi saya bilang bahwa Desa Prabu yang tadi saya sempat perlihatkan tadi itu adalah merupakan perluasan daripada kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jika nanti mentok pengembangan pariwisata yang ada di kawasan di sana itu, kawasan Mandalika yang saya tunjukkan itu teman-teman. Jadi kalau sudah mentok di situ, maka pasti
pasti akan dikembangkan ke wilayah wilayah Prabu ini teman-teman ya. Wah keren tuh, wah meres sekali itu teman-teman, meres pokok namanya itu. Wah no, tuh kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi nanti kesultannya ini ini kesultan kita. Oke, itu dia teman laporan dari saya tentang Desa Prabu tadi itu, bahwa Lombok di bagian selatan ini itu sangat cocok jika untuk memberdayakan masyarakat mereka, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka itu adalah jika memasukkan sektor pariwisata di situ ya. Itu dia. Oke teman-teman, kita sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum, meres.